Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Siapakah Yesus, Sang Bayi Kudus? Nah, itu akan menjadi tema pemikiran kita. Kita akan memikirkan Yesus dan umatnya. Kita akan membaca Alkitab di dalam Matius, kitab Injil Matius, pasal yang pertama ayat ke-21. Matius 1 ayat 21, demikian firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, Yesus akan dilahirkan, lalu menjadi Natal yang kita rayakan sepanjang masa di dalam kehidupan kekristenan. Yesus yang akan dilahirkan itu dikatakan akan menyelamatkan umatnya. Itu berita yang dibawa malaikat kepada Yusuf. Akan dilahirkan, jadi belum. Tetapi akan menyelamatkan umatnya. Lah, ini umat yang mana? Dia kan baru mau datang, kok sudah punya umat? Dia kan belum lahir, kok sudah ada umat? Umat mana yang mau diselamatkan? Ini tentu sebuah pertanyaan besar kalau kita membicarakan tentang sejarah dan waktu. Seharusnya kalau dia sudah lahir, lalu dia berkarya, bisa jadi dia mengumpulkan banyak orang dan menjadi pengikutnya atau umatnya. Tetapi sekarang kalau belum lahir, lalu dia dikatakan akan lahir dan akan menyelamatkan umatnya. Nah, tentu kita jadi sulit untuk memikirkannya. Nah, karena itu marilah kita belajar bijak di dalam pimpinan Roh Kudus dan mencari kebenaran dengan menggali Alkitab sebaik-baiknya. Mari kita mulai melihat apa yang mau dibicarakan di sini. Yang pertama, saudara, kita akan memikirkan namakan dia Yesus. Namakan dia Yesus. Nah, ini pertanyaan pertama. Mengapa dia harus diberi nama Yesus? Nama ini adalah nama yang diberikan oleh Yusuf kepada anaknya atas perintah malaikat. Yang disampaikan oleh malaikat tentu menjadi perintah Bapa di dalam surga. Disampaikan oleh malaikat karena malaikat tidak pernah merekayasa sebuah perintah. Surga memberikan satu perintah. Anak itu harus diberi nama Yesus. Yesus adalah satu bahasa Yunani. Yang bahasa Ibraninya adalah Yosua atau Yesua. Nah, Yunaninya Yesus, Yosua atau Yesua itu Ibraninya yang berarti juru selamat. Nah, kalau istilah Kristus itu yang diurapi, itu bahasa Yunaninya. Mesias itu arti dalam bahasa Ibraninya. Jadi saudara jangan bingung begitu ya. Yesua, Mesias itu Ibrani. Yesus Kristus, nah itu Yunaninya. Jadi istilah nama ini adalah satu nama yang berarti juru selamat. Nah, saudara, yang ketiga yang perlu kita pikirkan adalah nama ini apa? Namakan dia Yesus. Karena nama ini menjelaskan dia adalah penyelamat. Dia adalah juru selamat. Apa maksudnya? Di dalam tradisi orang-orang Yahudi, memberi nama bukanlah sembarang. Nama adalah personal atau pribadi yang terungkap di dalam nama itu. Ya, itu sebab nama-nama selalu punya meaning yang pas. Katakanlah Adam. Adam artinya ya manusia. Manusia, Ibraninya Adam. Adam, ya manusia itu. Jadi nama Adam itu bukan sekedar nama Adam untuk dipanggil begitu ya. Tetapi menunjukkan siapa Adam itu, keberadaannya. Maka saudara, nama yang menempel kepada Yesus dan disebut dia penyelamat. Apakah cuma Yesus yang memakai nama Yesus? Oh, sampai sekarang, di zaman sekarang ini, banyak sekali orang-orang Spanyol atau orang-orang Filipina yang pakai nama Yesus. Tetapi nanti dulu, ketika kita membicarakan pribadi, maka kita akan terkejut-kejut. Karena yang satu adalah Yesus yang berkarier sebagai petinju, yang lain lagi entah apa judulnya, begitu ya. Tetapi yang jelas mereka terlalu amat sangat luar biasa jauh kalau mau dibicarakan dengan Yesus Kristus, Tuhan yang kita kenal. Yesus orang Nazaret. Karena dia punya kualifikasi pribadi yang sangat-sangat luar biasa. Yang berikut saudara, namakan dia Yesus. Karena nama yang menjelaskan dia di dalam tugasnya menyelamatkan. Dia adalah penyelamat. Juru selamat itu personalnya. Dia akan menyelamatkan, itu tugasnya. Maka nama itu membicarakan dia sebagai penyelamat dan dia yang melakukan karya atau tugas penyelamatan itu. Nama itu sangat luar biasa. Nama itu bukan sembarang nama. Nah, tetapi yang perlu juga kita perhatikan saudara. Nama itu adalah umum bagi orang Yahudi dalam bahasa Ibrani. Yosua. Kita juga punya kitab Yosua atau Yesua. Itu yang artinya sama dengan bahasa Ibrani. Nama itu biasa dipakai orang Yahudi, tetapi tidak biasa jika mendalami artinya di dalam konsep apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Tentu Yesus tidak selevel. Terlalu amat sangat jauh kalau mau disamakan dengan Yosua di dalam bahasa Ibrani. Ya,
yang merupakan wakil dan kemudian anak rohani yang kemudian merupakan regenerasi, kaderisasi daripada Musa. Yosua yang hebat itu. Yosua yang besar yang memimpin orang Israel masuk Kanaan itu. Tetapi Yosua itu bukan apa-apa dibandingkan Yesus. Tuhan yang hebat ini. Allah yang datang ini. Nah oleh karena itu secara nama, ya, nama itu ada juga di dalam orang-orang Ibrani. Jadi saya harap kita hati-hati supaya memahami banyak hal dengan tepat, menggali dengan pas, sehingga kita tidak menjadi asal bunyi. Tetapi yang menjadi luar biasa daripada nama ini adalah kepribadiannya dan apa yang dikerjakannya. Ya, ketika kita mendalami makna juru selamat itu. Nah yang menarik kemudian yang membuat nama ini menjadi luar biasa adalah apa yang mengikuti penjelasan dari nama itu. Juru selamat memang itu artinya. Tetapi ketika dikatakan karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa, urusannya jadi lain saudara. Maka ini urusan bukan sekedar nama Yesus atau Yesua atau Yosua. Tetapi ini nama yang mengandung kuasa yang luar biasa di dalamnya. Maka istilah Yesus dan umatnya pertama menunjukkan bahwa dia, Yesus yang akan menyelamatkan umatnya itu, adalah dia yang melintasi ruang dan waktu. Adalah dia yang menerobos keterbatasan di dalam hidup keduniawian ini. Dia yang tidak terbatas. Dia masuk ke dalam ruang dan waktu dari kekekalan. Dia masuk ke dalam hidup manusia. Nah ini sangat luar biasa. Sehingga tidak terbayangkan oleh kita, tidak terpikirkan oleh kita yang ada di dalam kesementaraan. Karena kita tidak tahu apa dan bagaimana itu kekekalan. Tetapi dia dari kekekalan masuk ke dalam kesementaraan. Dia tahu semua. Karena kesementaraan pun dia yang menjadikan. Maka nama Yesus yang menempel itu, yang diberi makna juru selamat umatnya itu, yang menunjukkan kepada dia keberadaannya yang melintasi ruang dan waktu. Yang berikut lagi, nama itu juga menunjukkan kepemilikannya atas umatnya. Ini luar biasa saudara. Jadi bukan sekedar dia adalah Allah yang datang dari kekal masuk ke dalam kesementaraan. Tetapi juga dia adalah Allah yang memiliki umat itu sendiri. Ia datang untuk menyelamatkan umatnya. Kepemilikannya begitu akurat, umatnya. Luar biasa. Nah karena itulah kitab Injil Yohanes pasal yang pertama menjelaskan secara tuntas pada kita. Dia datang ke dalam milik kepada umat kepunyaannya. Tapi umat kepunyaannya tidak mengenal dia. Karena kita sudah hidup seperti domba yang tersesat endak karu-karuan itu. Ya. Nah oleh karena itu saudara yang kekasih. Ketika kita melihat itu. Maka kehadiran dan kedatangan Sang Gembala Agung itu. Untuk menyelamatkan orang berdosa. Menjadi satu karya yang luar biasa. Dan itulah Natal. Dia datang untuk umatnya. Menunjukkan kepemilikan yang luar biasa. Apalagi dikatakan. Dia datang untuk menyelamatkan umatnya. Maka kita juga melihat saudara. Di dalam nama itu. Inisiatif Allah yang bersifat mutlak. Di dalam menyelamatkan manusia sangat jelas. Dia lah yang akan menyelamatkan umatnya. Inisiatif dia. Tidak ada yang minta dia. Itu sebab ketika dia datang bahkan ditolak. Bahkan disalibkan. Oleh karena itulah nama itu bukan sembarang nama. Karena di dalam nama itu nyatalah dia dari kekal masuk ke dalam kesementaraan. Dia melintasi ruang dan waktu. Di dalam nama itu nyatalah kepemilikan atas umat. Karena umat itu adalah umatnya. Miliknya. Ya. Dan dia adalah Yesus. Yang bukan saja memiliki. Tetapi mempunyai inisiatif untuk menyelamatkan sang umat. Yang berikut di dalam bagian ini adalah. Kita juga bisa belajar. Bahwa nama itu mengandung satu kuasa yang luar biasa. Karena dikatakan karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Ada satu kepastian yang aktual di sana. Sesuatu jaminan yang besar di sana. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Mengapa bisa seperti itu? Kenapa itu ada pada Yesus yang satu ini? Kenapa tidak ada pada Yosua atau Yesua yang sebelumnya? Karena nama yang menempel kepada pribadi. Dan pribadi itu betul-betul hidup seperti nama itu. Dan segala apa yang ada pada dirinya. Maka orang mengetahui pribadi itu dari apa yang dikerjakannya. Jadi nama orang bisa bagus. Tapi ini orang bilang tidak mencerminkan kepribadiannya. Itu menjadi semacam olokan dan semacam hinaan. Ya, karena nama itu jadi nama yang membusuk. Tetapi nama yang sesuai dengan kepribadiannya menjadi sebuah nama yang harum. Nah itu istilah nama harum. Nama harum adalah nama yang pas dengan kehidupan kesehariannya. Ya. Nah Yesus lebih daripada harum namanya. Karena tepat seluruh apa yang digambarkan. Apa kandungan makna yang ada di dalam nama itu teraktualisasi secara utuh. Teraktualisasi sebagai pas di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu saudara. Natal ada sesuatu yang penting.
Yesus dan umatnya. Berikan dia nama Yesus karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Maka di dalam Natal itu diberilah dia nama Yesus. Karena tugas yang akan dilakukannya, tugas yang akan dikerjakannya. Natal adalah pra-pelayanan. Natal adalah sebuah tahap persiapan. Natal adalah kehadiran yang tertolak. Natal adalah kehadiran yang tidak direspon. Nah itulah Natal. Oleh karena itu, di dalam semangat seperti hidup kita sekarang ini, kita perlu berhati-hati. Karena seringkali tanpa sadar spirit Natal kita bukan lagi mengacu kepada dia Yesus Sang Juru Selamat. Nama dia banyak disebut. Nama dia menghiasi berbagai tempat. Dari kartu Natal sampai kaset lagu Natal sampai buku-buku atau aksesoris Natal lainnya. Tetapi apakah setiap orang menyadari bahwa dia adalah Sang Pemilik yang agung, pencipta yang hidup itu. Bahwa dia adalah Tuhan dan Tuhan kita yang menyelamatkan kita. Ini menjadi pertanyaan serius. Kalau soal ngaku sih semua orang ngaku. Tapi betul apa tidak? Apakah sikap hidupnya dipasrahkan, ditaklukkan secara penuh kepada Yesus? Nah itu kan pertanyaan serius. Maka Natal adalah momentum paling pas untuk kita memikirkan itu. Yesus di zaman ini bagaimana, saudara? Bagaimanapun pintarnya manusia memang tidak akan pernah mengenal seutuhnya Yesus. Karena dia dari kekal masuk ke dalam kesementaraan, mengakibatkan misteri meliputinya. Mengakibatkan kesulitan untuk memahaminya. Sehingga kalau kemudian murid-murid ada yang menjual dia, ada yang menyangkal dia, lalu lari. Sangat bisa dimengerti sebetulnya secara manusiawi. Kalau kemudian murid-murid itu geger dan tercerai-berai, sangat bisa dimengerti. Kan itu bersyukurlah para rasul. Yang bukan karena kemampuan dan kehebatan mereka. Tetapi mereka bisa mengerti karena Yesus yang menyatakan diri kepada mereka. Mereka bisa mengerti karena mereka mendapat anugerah yang hebat dari Allah. Dari surga yang menolong menuntun membimbing mereka masuk ke dalam kesejatian pengenalan yang utuh yang membuat mereka kuat di dalam Yesus. Saudara-saudara, karena itu bisa dimengerti kalau orang zaman ini tidak mengerti siapa Yesus atau salah mengerti tentang Yesus, rasa dirinya dia sudah tahu, padahal yang dia tahu salah luar biasa. Dia tidak banyak tahu. Kenapa? Karena coba menangkap Yesus, memasukkan dalam akal pikiran semaunya. Tetapi jauh daripada kesaksian Alkitab. Meraba, membuat satu statement yang tidak jelas, yang tidak ada di Alkitab. Tetapi biarlah semua orang kembali dan berpulang kepada kebenaran Alkitab itu. Memperhatikan dengan seksama di sana. Memahami makna yang ada di sana. Maka Natal memang merupakan misteri yang tidak akan pernah usai. Tentang siapa Yesus. Kita hanya bisa mengenal dia berdasarkan kasih karunia-Nya. Yang dilimpahkan kepada kita. Menjadi semacam satu upah anugerah. Boleh makin mengenal dia. Tetapi dalam kesejatian keberdosaan, kita nggak akan pernah sampai ke situ sesungguhnya. Oleh karena itu, saudara, Natal adalah sebuah misteri yang sangat indah. Misteri yang menumbuh kembangkan pengharapan untuk bersatu padu dengan dia, bayi Natal yang kudus itu. Mari kita mulai mempersiapkan diri menyongsong Natal. Melewati Advent demi Advent, penantian demi penantian. Minggu-minggu Advent atau minggu-minggu penantian untuk tiba. Pada sukacita sorak-sorai sorga dan dunia. Bagi yang percaya. Karena dia datang untuk menyelamatkan manusia berdosa. Yaitu umat. Umatnya. Miliknya kepunyaannya. Dan dia berkuasa untuk itu. Dan dia bisa mengerjakan itu. Oleh karena itulah di dalam semangat seperti itu. Ketika manusia menutup pintu bagi dia. Muncul sebuah pertanyaan yang sangat luar biasa bukan? Mengapa itu harus terjadi? Tetapi sebaliknya saudara. Apa iya di zaman ini lalu pintu itu terbuka untuk Yesus? Malah menurut saya menjadi lebih ngeri dari dulu. Kalau dulu orang tidak mengenal dia dan menutup pintu untuk dia. Tetapi zaman ini banyak orang mengenal dia, menyebut nama dia. Tetapi untuk apa? Transaksi memperjualbelikan namanya. Demi keuntungan-keuntungan pribadi yang mereka bisa kedok dan mereka bisa peroleh. Sebetulnya menjadi sangat mengerikan. Ketika tidak lagi ada kejujuran di sana untuk melayani dia. Ketika manusia terselubung dengan kepalsuan. Buta dengan kenikmatan. Membuat manusia tidak lagi mampu melihat kesejatian sang terang itu. Tuhan sang pemilik yang datang. Yang seharusnya direspon dan bukan ditolak. Yang seharusnya disyukuri kehadirannya. Bukannya dicaci maki. Tetapi kenyataan pahit Natal pertama. Terus mengiang di benak kita. Kenyataan pahit Natal pertama. Terus mengingatkan kita. Betapa bodoh dan bebalnya kita di dalam hidup ini. Betapa kita sudah meniadakan dia.
Betapa kita tidak mampu menemukan kesejatian kebenaran itu. Ini menjadi pelajaran penting yang harusnya kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, saudara. Oleh karena itu, biarlah ketika Natal itu kita tidak terjebak pada perangkap-perangkap yang salah yang saya sebut tadi. Kita mari bangun untuk menemukan kesejatian Natal itu. Menemukan Yesus yang turun dari surga ke dalam dunia. Menemukan Yesus juru selamat itu. Menemukan dia di dalam keutuhan. Dia dinamakan Yesus bukan karena dia akan diangkat menjadi anak Allah. Dia dinamakan Yesus karena dia adalah anak Allah di dalam kekekalan dan datang ke dalam dunia. Saya harap ini jangan disalah mengerti. Seakan-akan Yesus mempunyai atribut karena kesetiaan lalu mendapat sebuah penghargaan. Tidak. Pengorbanan yang sudah dikerjakannya. Cinta kasih yang melampaui akal dan pikiran. Sehingga ketika dia dikatakan akan ditinggikan, itu dalam pengertian bagaimana Yesus meninggalkan dunia ini. Dan seluruh orang harus berkata, syukur kepada engkau ya anak Allah. Karena engkau akan jadi korban. Engkau yang menumpahkan darah untuk menebus segala dosa. Itulah pujian yang akan kita naikkan. Pujian syukur dengan glori haleluya yang luar biasa. Karena dia sudah menolong, menuntun, membimbing kita untuk menemukan kesejatian kebenaran itu. Siapakah yang pernah membayangkan ketika hidup sebagai manusia berdosa, kita akan diselamatkan. Tapi tim penyelamat datang dari sorga. Dari tempat yang maha tinggi yang luar biasa. Ia bukan seperti jenderal yang ingin menolong kita dengan pakaian dinasnya yang lengkap. Tapi dia adalah orang yang dengan penuh kesukaan, kerelaan menjangkau kita umat kepunyaannya. Ia melaksanakan satu master plan yang hebat dari sebuah rencana keselamatan yang tidak bisa kita tangkap, yang tidak bisa kita mengerti karena merupakan misteri pengharapan kepada dia. Ia menjadikan sesuatu itu luar biasa. Dia masuk dan rela menjadi sama. Ia masuk ke dalam dunia, masuk ke dalam keterbatasan itu. Ia yang bernama Yesus. Ia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Kalau begitu di dalam nama itu ada apa? Pribadi Allah yang utuh yang datang. Yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Di dalam dirinya ada apa? Nyatalah tugas atau misi tunggal yang akan dikerjakannya, yaitu menyelamatkan manusia dari dosa. Ya luar biasa saudaraku. Ya Allah yang ajaib. Ia Tuhan yang hidup. Banyak orang memang suka bisa bingung. Ini gimana sih? Yang Yesus ini katanya sebentar-sebentar Tuhan. Nanti lain lagi. Nanti begini. Sebetulnya dia Tuhan apa bukan sih? Saudara, tidak terlalu banyak waktu saya. Tetapi kalau saya boleh mengatakan. Memahami ketrinitasan Allah. Adalah sebuah berkat yang luar biasa. Anugerah yang diberikan pada kita. Memang sulit untuk memahami Allah Trinitas. Tetapi jauh lebih sulit. Untuk mengatakan. Tidak ada Trinitas. Nah, di dalam semangat Natal ini, tidaklah mudah untuk menyadari kehadiran Kristus di dalam semangat Natal, di dalam batin dan kehidupan kita. Tetapi jauh lebih tidak mudah lagi kalau kita menyangkal dia dan berkata, tidak ada Yesus, Sang Bayi Natal yang kudus. Oleh karena itu biarlah Yesus yang akan menyelamatkan umatnya menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam kesejatian kita. Biarlah seluruh iman mengarah dan mengacu kepada dia. Mensyukuri apa yang sudah dikerjakannya bagi hidup anak manusia. Di tengah-tengah dunia yang gelap di mana kita tidak berpengharapan. Di tengah-tengah dunia yang gelap di mana kita menuju kepada kebinasaan. Tetapi dia datang menolong kita. Memberikan kesukaan. Natal. Karena itu biarlah saudara-saudara mengingat. Bagaimana nama itu mempunyai makna yang luar biasa dalam hidup kita. Karena itu bergantung dan percayalah kepada dia terus menerus dalam hidupmu. Percayalah kepada dia, pribadi yang akan menyelamatkanmu dan aku. Percayalah kepada dia, yang tidak akan pernah lari dari tugasnya dan akan menyelesaikannya sampai selesai. Percayalah kepada dia, Yesus Kristus Tuhan, yang datang kepada kita dengan inisiatifnya. Yang datang kepada kita untuk menyelamatkan mereka yang percaya. Tentu yang bukan percayanya main-main. Tentu bukan. Bagi mereka yang hari ini percaya terus besok mau bisa seperti apa atau gaya hidup yang gak karu-karuan. Tetapi dia datang untuk orang yang dikasihinya. Dan manusia tidak akan pernah bisa menipunya. Manusia akan dihakimi justru. Dengan kebenaran firman yang hidup atas ketidakjujurannya. Oleh karena itu
Biarlah ini boleh meneguhkan kita, menguatkan kita, membangun semangat kita. Yesus adalah juru selamat pada umatnya. Kita adalah umat-umat kepunyaannya yang diselamatkannya karena cinta kasihnya, inisiatifnya, bukan karena kita. Kita Tuhan menolong kita dan kita mensyukuri itu, dan semangat itu menggebu-gebu, berkobar-kobar dalam batin kita. Sehingga sungguh-sungguh ada kemajuan-kemajuan iman, lompatan-lompatan iman yang terus membuat kita solid, kuat. Bukan lompatan kegiatan, bukan lompatan pergerakan, tetapi pertumbuhan atau lompatan yang kesejatian di dalam iman. Kiranya menjadi pengharapan kita, menjadi kekuatan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan untuk apa yang boleh kami pikirkan. Dan biarlah kiranya menyongsong Natal ini kami dikuatkan, ditangguhkan oleh Tuhan sendiri untuk terus setia melayani Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami supaya di tengah-tengah gelombang zaman kami, nama Yesus, namamu yang ajaib itu punya makna yang dalam, pengabdian yang penuh dari setiap kami untuk puji hormat nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat umatnya. Tuhan kami yang hidup, kami naikkan doa kami.